Tanggal 28 Mei 2025 muncul sebuah pernyataan yang mengagetkan banyak banget orang-orang Indonesia di berbagai macam media sosial. Pernyataan langsung dari presiden kita tercinta, Pak Prabowo Subianto, di hadapan presiden Prancis gitu ya, Pak Macron nih, nggak Pak Macron, yang bilang kalau misalkan dia dan Indonesia akan mulai mengakui Israel ketika Israel sendiri mengakui kedaulatan negara Palestina. Dan gara-gara pernyataan itu banyak banget orang-orang yang pada akhirnya berdiskusi dan bertanya-tanya apakah ini benar berita atau cuman hasil generate dari Google AI VO 3 gitu loh. Yang semakin seamless. Kita bakal sama-sama bahas di video ngopi kesempatan kayaknya, dan kita bakal sama-sama mendiskusikan lebih lanjut lagi tentang respon orang-orang di internet dan juga mencari bagaimana konteks yang sebenarnya. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional. Kita bakal ngomongin soal pernyataan terbaru dari presiden kita Pak Prabowo Subianto tanggal 28 Mei 2025. Jujur kalau misalnya ngomongin soal permasalahan diplomatik gitu ya, atau ya berita-berita mengenai geopolitik, gue sangat amat membenci ketika ada negara yang emang meremehkan negara kita Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian semua langsung bilang, oh emang negara Indonesia remeh gitu. Ya, tapi tetap aja man, ini negara kita gitu loh. Dan di tanggal 28 Mei 2025, tepat saat Presiden Prancis sedang ada di Indonesia, terus kemudian melakukan sebuah konferensi pers bersama Pak Presiden Prabowo Subianto gitu ya, beliau memberikan sebuah pernyataan yang menuai banyak banget kontra. Kalau misalnya lihat di kolom komentar setiap media sosial yang ada di internet, pernyataannya seperti ini. Kita bakal sama-sama menyaksikan, dan kalau misalkan lu pengen lihat video fullnya, lu bisa langsung ke channelnya Sekretariat Presiden. Dimana di video ngopi ini gue ngambil beberapa referensi dari berita Tempo dengan judul Prabowo buka peluang hubungan diplomatik dengan Israel. Di Kompas misalkan, MUI tolak hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel selama masih menjadi Palestina. Terus kemudian kita ngambil sedikit referensi berita Two State Solution gitu ya, dari The Guardians, dari Britannica, dan kemudian beberapa berita-berita lain yang nantinya bakal gue kasih tahu ke lu semua kenapa gue ngambil referensi dari berita itu. Balik lagi, kita bakal sama-sama lihat dan juga dengarkan dulu pernyataannya kayak gimana. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Hap! Nah, sebenarnya pernyataan Pak Prabowo waktu udah sampai sini aja tuh bener gitu. Tapi ada tapinya gitu yang ngebuat orang-orang tuh kaget nih kalimat selanjutnya. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Nah, ini yang banyak banget dikritis sama orang-orang gitu ya, karena basically rakyat Indonesia itu adalah benar-benar rakyat yang sangat amat mencintai, seperti dengan perjuangan-perjuangan orang-orang Palestina yang sampai sekarang masih barely living gitu ya, masih berjuang untuk tetap hidup gitu. Terus di tengah konflik yang banyak banget mengorbankan anak-anak gitu yang ada di sana. Terus kemudian ada satu foto dan video viral gitu yang memperlihatkan siluet anak kecil yang sedang kebakar gitu. Kita tiba-tiba ngomongin ini, menurut gue tuh, bukan menurut gue sih, menurut orang-orang di internet tuh udah gak etis banget gitu loh. Jadi kayak semacam bargaining doang gitu loh. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga Gini ya, kita harus bertanya-tanya sih. Maksud gue, kenapa Pak Prabowo ingin membuat pernyataan seperti ini gitu loh. Lu sempat penasaran gak sih? Kayak di Indonesia sendiri gitu ya, banyak banget urgensi langsung dari orang-orang yang emang benar-benar menginginkan Palestina itu merdeka gitu. Bahkan udah banyak banget protes-protesnya, demo-demonya gitu, tiba-tiba ngebuat pernyataan kayak gini. Apakah ada deal-dealan tertentu yang ingin dilakukan gitu antara beliau dan juga mungkin orang-orang Israel? Kita nggak tahu gitu loh.
Makanya gue justru penasaran di sana ya, apa yang melatar belakangi beliau sampai pada akhirnya ngomong kayak gini. Soalnya kalau misalnya kita throwback dikit ngomongin soal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu ya, di pembukaannya aja di sini di kalimat awal udah dibilang gitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kalau tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kita sendiri tahu gitu siapa yang menjajah sekarang gitu kan. Kenapa pada akhirnya beliau ngebuat pernyataan seperti ini? Sampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Sampai rela-rela menyumbangkan tentara kita loh buat sampai ke sana gitu. Lu penasaran gak sih? Dan itu loh pernyataan langsung dari Pak Prabowo yang bisa kita interpretasikan masing-masing. Kalau misalnya ada antara kalian semua yang emang menganggap interpretasi orang-orang di kolom komentar salah, lu bisa langsung tulis juga pendapat lu di kolom komentar channel YouTube gua kayak gitu. Mungkin setiap orang tuh punya pandangan yang berbeda-beda, tapi banyak banget orang-orang pada akhirnya ketika udah mendengarkan pernyataan langsung dari Pak Prabowo, banyak banget yang kecewa. Karena ketika adanya pernyataan ini, itu ironi banget, banyak banget berita-berita yang mengabarkan kalau misalnya negara lain udah pada mulai dalam tanda kutip keras ke Israel. Kita ambillah contoh kabar dari Globe iNews. Yang ini juga udah diberitain langsung sama Palestine Chronicle gitu ya, dengan judul Voice Must Be Raised, Spain Demands Armband and Recognition for Palestine. Jadi bahkan Spanyol sendiri itu udah menghubungi semua negara-negara Uni Eropa gitu untuk ngesuspend, menghentikan partnershipnya bersama Israel gitu loh men. Terus kemudian di berita terbaru yang udah gua buat video ngopi gitu ya, Trump sendiri itu dikabarkan kalau misalkan dia lagi selek sama Netanyahu gara-gara Netanyahunya sendiri susah banget buat ngedengerin instruksi langsung dari Amerika yang udah ngegelontorin banyak banget dana buat Israel. Kayak kemarin tuh waktu Trump lagi berkunjung ke negara-negara Teluk kayak misalkan Arab, terus kemudian Iran dan lain-lain gitu ya. Terus habis itu Amerika pada akhirnya memperingatkan sesuatu ke Israel, tapi Israel tetap aja nyerang-nyerang ya. Lu bayangin aja gimana Indonesia, anjir, negara sebesar Spanyol, terus habis itu perjanjian PBB, terus kemudian Amerika sendiri pun itu nggak didengerin, gimana Indonesia sendiri gitu. Maksud gue sedih kalau misalnya pada akhirnya kita harus menurunkan harga diri kita gitu ya untuk negara yang belum tentu bahkan mendengarkan kita gitu loh. Padahal sikap kita udah jelas lewat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Makanya gue sampai sekarang masih penasaran apa yang pada akhirnya melatar belakangi Pak Prabowo ngomong seperti ini. Terus kalau misalnya ngomongin soal two state solution gitu ya, ini udah bisa lu baca sendiri gitu dari beritanya Britannica dan juga The Guardian. Kalau misalkan solusi dua negara itu udah ada dari tahun 93 dan sampai sekarang masih belum bisa terwujud. Bisa baca nih, two state solution proposed framework for resolving the Israeli-Palestinian conflict, establishing two states for two peoples. Israel for the Jewish people and Palestine for the Palestinian people. In 1993, the Israeli government and the Palestinian Liberation Organization agreed on a plan to implement a two-state solution as a part of the Oslo Accords. Terus kenapa pada akhirnya dari tahun 93 sampai sekarang masih belum terwujud? Karena ini dari The Guardians gitu ya, udah ada nih subjudulnya, Why is it so hard to archive? Kenapa pada akhirnya susah banget buat terwujud? Jawabannya ini jelas di kalimat awal. The Israeli occupation is the key issue that prevents Palestinians from forming their own state. Israel took control of the Palestinian territories, Gaza, the West Bank, and East Jerusalem in 1967, and Palestinians have lived under military rule ever since. Internationally mediated efforts from the 1990 onwards have failed to change the status quo. Yeah. Balik lagi, gue benci banget ketika negara gue tuh diremehkan, dan dengan Pak Prabowo menyatakan seperti ini, gue takut negara kita juga diremehkan gitu sama Israel, man. Sedih banget, padahal rakyat-rakyatnya gitu ya udah bahkan libur, nggak ngebeli produk-produk yang dia pengen gitu. Gue sendiri sebenarnya nih ya, jujur-jujuran aja, gue pengen banget makan double cheeseburger, tapi sampai sekarang masih belum kepikiran. Gue udah 2 tahun anjir nggak makan McD, dan fine-fine aja sebenarnya gue. Cuman banyak banget pada akhirnya limitasi-limitasi yang gue rasakan gitu. Cuma menurut gue sih worth it ya pada akhirnya. Terus kemudian ada demo juga. Jadi wajar kalau menurut gue banyak banget orang-orang di media sosial yang pada akhirnya kecewa dengan pernyataan beliau. Dan pernyataan ini udah banyak banget diberitain di berbagai macam media massa di Indonesia. Detik udah ngeberitain. Terus habis itu Tribun,
Kompas atau bahkan Temponya sendiri. Kalau misalnya dari berita Tempo, ini dikasih tahu kalau misalkan Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia membuka peluang untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel itu saat menghadiri konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Rabu 28 Mei 2025. Terus beliau juga bilang kalau misalkan menegaskan Indonesia mendorong solusi dua negara atau two-state solution sebagai penyelesaian konflik di antara kedua negara. Tanya itu, Prabowo juga menyebut bahwa Indonesia siap mengirim pasukan penjaga. Ini di kalimat akhir yang udah kita dengarkan tadi gitu ya. Di depan Macron, Prabowo turut memuji Perancis yang turut mendukung kemerdekaan Palestina. Perancis juga akan terus mendesak segera menghentikan kegiatan bersenjata di Gaza. Presiden RI Prabowo Subianto menerima Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron di Istana Merdeka. Konvoinya dilakukan setelah melewati silang Monumen Nasional disambut sejumlah anak-anak yang melambai bendera Prancis dan Indonesia di sepanjang jalan. Oh, ini yang bikin macet terus kemudian ribut gitu ya di Twitter. Lucu banget sih. Oke. Jadi konteksnya sebenarnya itu dari Tempo, terus kemudian di Kompas juga udah ada pernyataan dari beberapa tokoh-tokoh di Indonesia kayak misalkan MUI, di mana mereka menolak hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel selama masih menjajah Palestina. Ya inilah bargaining terakhir Indonesia pada akhirnya untuk ngebuat kita tuh terlihat sangat amat mendukung Palestina. Tapi pada akhirnya pernyataan ini justru malahan berbalik arah gitu, menjadi image negatif buat pemerintah sendiri. Tahu dari mana bang image-nya jadi jelek? Ya lu bisa lihat sendiri dari kolom komentar kayak gimana anjir. Ini di TikTok, ini di video yang paling banyak ngomongin soal Pak Prabowo dan juga Israel gitu. Inilah.com, terus kemudian di Instagram, terus kemudian di Twitter, lu bisa lihat-lihat sendiri lah. Dari TikTok misalkan, udah ada bahkan orang yang komen kayak nyesel gue mir. Why? This is not the thing I would expect that come out from your mouth, Mr. President. Banyak yang gak paham jir, terus dibela lagi. Komennya lucu-lucu, banyak yang teriak gitu aja gak paham dasar anak abah. Padahal sendirinya juga gak ngerti arah diplomasi dan implikasinya kayak gimana. Pak itu negara Palestina yang mau diambil Israel, emang Indonesia mau dibelah dua terus bagian diakui sama negara lain. Iya ya. Ya kalau misalnya pikir-pikir ketika Jepang menjajah 1945, kalau misalnya pada akhirnya solusinya adalah two state solution, mungkin AKB48 bakalan ada gitu dan lahirnya di Indonesia gitu. Gini nggak tahu kan. Maksud gue alhamdulillah Indonesia tuh bisa merdeka. Maksudnya untuk negara yang sama-sama merasakan perjuangan kemerdekaan kayak gimana, menurut gue agak sedikit sedih juga sih. Terus kemudian di Instagram, di sini ada yang bilang kayak jujur gue tenang karena gak pilih bapak. Cewek-cewek warganya boykot lah, PBB didukung dan yang lain kayak gitu. Lu bisa baca sendiri lah gimana respon orang-orang di kolom komentar. Gue juga penasaran sebenarnya pendapat lo kayak gimana di kolom komentar, silakan tulis gitu ya. Oke. Terus kemudian di Twitter, gue ngambil random postingan gitu. Kayak misalkan ini dari Morgo Vanguard. Aduh. Kalau misalnya gue baca sepertinya gue juga kena masalah gitu. Of course, Prabowo Israel, he promises. Twitter lebih parah lagi gitu ya sarkasmenya. Jadi itu aja mungkin bisa gue beritain dan juga bisa gue bacain. Sebelum gue mengakhiri video ngopi ini, gue pengen sama-sama kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina bisa benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, kebebasan yang sesungguhnya. Jujur kalau misalnya lu sering ngeliat video-video terbaru yang mengabarkan bagaimana korban jiwa itu bermunculan dari sana tuh benar-benar menyayat hati banget. Kayak imagine lu udah pede banget bisa masuk surga dengan berbagai macam ibadah lu, terus kemudian di padang mahsyar warga Palestina bersaksi kalau misalkan gak ada yang mendukung mereka. Lu tahu kan kalau misalkan dosa antar lu dan juga Tuhan itu gampang banget buat dihapus, tapi kalau misalkan dosa lu antar manusia itu susah. Nuju jelek gitu ya, cuma jelas semoga yang terbaik buat warga di sana. Dan untuk mengakhiri video ngopi ini, gue pengen sama-sama kita mengingat kembali bagaimana sikap Indonesia di beberapa bulan yang lalu yang disampaikan langsung sama Bu Retno. Dalam debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyoroti penderitaan rakyat Palestina serta potensi perang besar di Lebanon. Menlu menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas Dewan Keamanan PBB untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian dunia. Cannot enforce UNSC mandates tool to maintain peace. What remains of Council leadership for peace? Therefore, restoring credibility and trust to the Council is our priority. Council reform is paramount to ensure leadership for peace. Gila ngeribat ya Bu Retno ya. Bu Retno langsung ngasih ini anjir ketegasan ke PBB-nya gitu. Hey, coba dong kredibilitas lu mana gitu loh. Ini lagi ada perang gitu. Masa kita diem aja?
Damn, I'd man. like to Suka banget gue underline two ketika key beliau ngomonginnya. points. First, strive for a more democratic leadership for peace. There is no greater urgency now than to establish immediate peace in Gaza. Oke, terima kasih banyak udah dengarkan YP Pinggo selama beberapa menit. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.